Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. SBS Radio. Sekali lagi, jika Anda ingin mendengarkan kembali wawancara kami tadi, Anda dapat kunjungi situs kami di www.sbs.com.au/Indonesian, dan untuk memberikan saran, masukan, bahkan kritikan, Anda dapat kontak kami di 0294303135 atau nomor lainnya 0399492208. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa masih banyak warga Australia yang terdampar di mancanegara gara-gara COVID itu dan belum dapat kembali ke Australia. Nah, rupanya warga yang kembali dari mancanegara itu nantinya sudah akan dapat melakukan karantina di rumah sendiri. Ini rencananya. Dengan demikian, mereka itu akan dapat menghemat biaya, terutama untuk karantina di hotel. Nah, dari Australia Selatan itu sudah diajukan suatu percobaan, yaitu untuk mengawasi pelaksanaannya itu akan dilakukan dengan teknologi pengenalan wajah. Nah, bagaimana ini cara kerjanya? Untuk itu, marilah kita simak rangkuman Bapak Ricky Kusumo yang disusun oleh Peta Doherty berikut ini. Warga Australia dan penduduk tetap yang kembali dari luar negeri akan segera dapat menjalani karantina dengan kenyamanan rumah mereka sendiri dan menghemat ribuan dolar biaya hotel. Di Australia Selatan, pihak berwenang sedang menguji coba teknologi baru untuk perintah polisi tinggal di rumah. Namun ada kekhawatiran perangkat lunak yang sebagian besar belum teruji itu, yang menggunakan pengenalan wajah, dapat secara keliru mengidentifikasi orang-orang dari beberapa kelompok etnis. Berikut ini laporan tentang hal tersebut yang disusun oleh Peta Doherty untuk SBS News. Aplikasi baru yang dikembangkan oleh pemerintah Australia Selatan untuk memantau karantina rumah bisa menjadi kunci untuk membawa lebih banyak orang pulang kembali. Aplikasi ini menggunakan teknologi biometrik untuk mengonfirmasi identitas pengguna dan pelacakan geografis untuk memetakan lokasi mereka. Namun, Profesor Toby Walsh, seorang profesor dari Artificial Intelligence di University of New South Wales, khawatir bahwa teknologi tersebut tidak secara akurat dapat mengenali komunitas yang beragam. Work is that we've plentiful examples of face recognition software in the past that has proven to be biased against people of colour and biased against women, and whether there be many more false alarms for those people, and we should be careful and concerned about that. Shame to admit, if I was a person of colour, I would be very concerned about all the false positives that this app would be failing to recognise me, and then the police would be coming around and knocking on my door that I would be discriminated against by this app. I haven't seen any evidence from this company of that they've done the appropriate work to make sure that it isn't biased against people of colour, or even there's plentiful evidence it's more likely to misrecognize women than men. Sementara uji coba di Australia Selatan itu adalah untuk peluncuran nasional yang lebih luas, Australia Barat telah mengamanatkan aplikasi yang menggunakan teknologi serupa dalam program karantina rumah mereka, di mana prospek karantina itu disambut baik oleh banyak orang. Darren Brealey berasal dari Melbourne, kembali dari Inggris untuk keadaan darurat keluarganya, dan ia harus menyelesaikan karantina wajibnya di hotel selama 14 hari di Sydney sebelum boleh kembali ke Melbourne. I would have no hesitation. I'd use it in a heartbeat, absolutely. Because that would mean that I could be back in Melbourne rather than Sydney. Because now I have to try and work out how to navigate myself down to Melbourne, get past the border controls, get into a state. Susan Holland yang berusaha mati-matian untuk memesan ulang kepulangannya ke Australia setelah penerbangannya dibatalkan karena batas jumlah nasional, juga berpikir itu adalah ide yang bagus. We've got tracking cameras all over the place in America. It doesn't bother me. I'm a law-abiding citizen, and if it would allow me to home quarantine, reassuring the government and the state health authorities that I am at home and that they can check up on me, that's not an issue.
Namun kelompok kebebasan sipil mengatakan teknologi baru itu harus didukung oleh undang-undang yang kuat. Rick Sher adalah presiden dari Dewan Kebebasan Sipil Australia Selatan. Berikut ini komentarnya. I would applaud anything like facial recognition technology which will have the effect of enabling us to establish the protocols for a person to return to this country safely. But that can only happen not through some ad hoc police trial, but when the government sits down and gets some legislation in place that talks about adequate storage, when those data are to be used and when those data are to be deleted. I think a national approach would be appropriate, like the legislation that accompanied the COVID Safe app, like the legislation that accompanies the facial recognition when you and I leave this country as we go through immigration. That sort of thing is very good. Sementara itu, pakar Artificial Intelligence Toby Walsh mengatakan ia lebih suka memakai tag pergerakan kaki yang bisa dikembalikan di akhir karantina. Pernyataan privasi aplikasi mengatakan pemerintah akan menyimpan informasi tersebut sampai pada akhir pandemi. We were promised, for example, with the check-in COVID app, that the data would be entirely private. It wouldn't be used by anyone else. And there have already been a couple of cases where police have tried to access that information to help them solve a crime. And so you don't know necessarily what's going to happen to that data in the future and whether it will be deleted or kept private. Dalam sebuah pernyataan, pemerintah Australia Selatan mengatakan ada fitur keamanan yang ketat agar informasi peserta tetap aman. Dikatakan pula data hanya akan digunakan oleh pemerintah negara bagian itu untuk mematuhi arahan kesehatan. Nah pendengar, itulah tadi sebuah rangkuman yang disusun oleh Petra Doherty untuk SBS News dan disampaikan oleh Ricky Kusumo. Memang betul bahwa rangkuman tersebut disampaikan oleh Bapak Ricky Kusumo, yaitu tentang pengenalan wajah, terutama bagi mereka-mereka yang melakukan karantina di rumah masing-masing. Ini baru dikembangkan di Australia Selatan dan apakah itu nantinya akan digunakan untuk seluruh Australia, kita tunggu saja. Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.